inilah ya Tuhan Yesus, pengakuan dan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah pribadi yang sanggup mengenal hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya bagi hari ini, ibadah kami ini Tuhan, Engkau sudah menuntunnya sampai hari ini Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, Engkau menganugerahi kami dengan kekuatan, kesehatan. Dan kalau kami hari ini bisa ya Tuhan beribadah kepada-Mu, ini adalah bentuk pemeliharaan-Mu yang terus Kau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Luar sekalian Tuhan Yesus mungkin tidak seberuntung dengan keadaan kami, tapi kami percaya ya Tuhan, siapapun mereka ya Tuhan dalam mengalami kelemahan, sakit, penyakit, bahkan terpapar oleh virus di dalam era pandemi ini Tuhan, biarlah mereka tetap mengimani dan mempercayai Engkau mengenal hati-hati mereka Tuhan. Oh jamah ya Tuhan Yesus, hari ini bila bentuk ucapan syukur kami, tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu adalah kekuatan daripada Allah sendiri, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Untuk semua orang, kami mau mendengar, mempersiapkan hati-hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menerimanya dan dapat mengerjakan ya Tuhan. Dan terus membangun kehidupan pengenalan akan pribadi kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah terang dan kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa biarlah Kau tutup dengan kuasa darah-Mu, kuasa-kuasa ya Tuhan yang ada mengganggu. Kami berdoa buat alat-alat yang ada ini, supaya boleh memancarkan ya Tuhan ibadah di mana saja mereka boleh melihat dan menyaksikan ibadah ini Tuhan. Pemberitaan firman ini, mereka boleh mendengar Injil Kristus, pemberitaan tentang kabar baik bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan, jadi juru selamat setiap manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, maupun saudara beribadah online streaming, tapi itu tidak menyurutkan dan tidak mengurangi makna daripada ibadah kita kepada Tuhan. Penting di dalam hati kita terus mengakui bahwa semua yang kita kerjakan ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita akan langsung buka di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Bapa sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang kau lakukan itu, jika tidak padanya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang lahir kalau sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ingin bertiup kemah yang mau dan mengenalkannya, tetapi engkau tidak tahu di mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya yang tidak orang yang dilahirkan roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah manusia Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara,
tidak akan melanjutkan dari pembahasan di kitab Yohanes ini. Kalau kemarin kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan di awal tahun bahwa kita harus mempunyai interest, ya, ketertarikan yang sangat kuat kepada Yesus. Kemudian kita kemarin sudah belajar tentang tanda-tandanya. Kita diingatkan kembali bahwa di kitab Yohanes ini kita sudah pelajari ada 7 tanda. Salah satunya jangan sampai kita salah mengerti tandanya. Jika seperti kita sudah pelajari kemarin bahwa tanda ini harus dimengerti artinya. Kemudian tanda ini harus dikenal penggunaannya dan kita tahu tujuan daripada tanda ini. Jangan sampai saudara misalnya mau masuk tol Jagorawi 10 km lagi, tetapi saudara sudah belok, berarti saudara tidak akan lewat jalan tol, ya, karena sudah diarahkan oleh tanda, diberitahu. Tapi kita harus mengerti arti tanda itu, kita harus mengenal apa yang menjadi kegunaannya dan menjadi tujuannya, ya. Jangan sampai salah mengartikan tanda-tanda itu. Kita lanjut hari ini. Kalau di dalam kitab Yohanes ini ada 7 tanda, demikian ada 7 pengajaran. Kita belajar yang pertama, kemarin tanda, sekarang kita belajar pengajaran yang pertama. Pengajaran yang pertama seperti yang kita sudah baca tadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kita terkonsentrasi di sana, yaitu dengan judul lahir dari atas. Born from above. Ya, dikatakan kalau di terjemahan bahasa Indonesia, ya, dilahirkan kembali. Kata Yesus kepada, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi pengajaran Tuhan Yesus yang ya di dalam kitab Yohanes ini yang pertama dikatakan tentang dilahirkan dari atas. Kita sudah mengenal untuk tanda-tanda yang Tuhan sudah banyak kerjakan. Ada banyak tanda-tanda yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus seperti dicantumkan di dalam kitab Yohanes ini. Memang masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tuh. Tanda yang pertama, air diubah menjadi air anggur. Itu bukan tanda satu-satunya, tetapi banyak tanda yang lain. Tapi kitab Yohanes ini menyatakan itu sebagai tanda yang pertama. Tentu ya, sudah dicatat supaya kita menjadi percaya. Jadi tanda ini juga mengindikasikan sebagai satu pengajaran. Ya, kita belajar dari tanda-tanda itu sehingga kita bisa mengerti, kita tahu kegunaannya dan tahu tujuannya. Nah, itu memberikan pengajaran, memberikan satu pengertian, memberikan hikmat daripada Allah sendiri, sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh tanda itu, sehingga kita tahu kegunaan daripada tanda itu. Tanda itu adalah mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita mengerti makna dari tanda itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tanda-tanda ini harus kita pahami benar. Nah, hari ini kita akan melihat ada seorang pemimpin Yahudi, orang Farisi, seorang pemimpin ini yang salah mengerti tanda daripada Tuhan, ya, yaitu Nikodemus. Dia mengerti dan tahu bahwa tanda-tanda itu berasal dari Allah. Ya, dikatakan begini. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda itu, tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Nah, ini salah satu persepsi tentang Yesus yang mengadakan tanda-tanda itu. Jadi tanda-tanda itu dimengerti oleh seorang rabi ini, pemimpin bangsa Israel, pemimpin orang Yahudi ini mengetahui. Dikatakan, "Rabi, kami tahu."
Indikasikan ada kami tahu berarti bukan cuman Nikodemus. Kalau Nikodemus berarti dia akan, Rabi, aku tahu atau saya tahu atau ku tahu. Tapi ini katakan kami tahu. Berarti ada beberapa orang yang dimaksudkan atau dia mewakili beberapa orang pemimpin ini. Sehingga dia mengatakan, Rabi, kami tahu. Nah, implikasinya saudara, kita sudah belajar di tanda kemarin. Nah, ini salah satu pengertian yang salah dari persepsi atau pandangan tentang tanda dan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, dia sudah dinyatakan ini loh Mesias, inilah anak Allah, ini anak domba Allah yang menebus dosa. Tetapi Nikodemus dan teman-temannya dan orang-orang yang bersama dengan dia itu mengakui Yesus sebagai guru. Oke, tidak apa-apa. Tetapi ada, coba perhatikan yang di kata-kata setelahnya dikatakan di situ, yang diutus Allah. Jadi memahami tanda mujizat yang Yesus kerjakan, dia tahu bahwa itu berasal dari Allah. Tetapi dia belum tahu bahwa dia ini adalah Allah. Dia hanya tahu sebagai guru. Dia tahu hanya yang diutus oleh Allah. Tetapi tanda ini menyatakan bahwa dia ini adalah Allah itu sendiri. Ya, kami tahu. Tahunya bahwa tanda-tanda ini adalah dari Allah. Ya benar. Tapi dia belum mengetahui benar-benar siapakah yang ditunjuk atau yang diarahkan atau yang dimengerti oleh suatu tanda ini. Saudara, kalau misalnya saudara mau menuju satu alamat ke rumah, kemudian ada jalan, misalnya jalan Manggar-Girang 1, nomor 1A. Nah, saudara kalau masih di jalan Manggar-Girang nomor 1, belum masuk sampai ke nomor 1A, nggak akan ketemu dengan maksud yang ditanda itu, karena tandanya masih di sana. Belum sampai di alamat. Dan kalau sudah di alamat juga, tidak mengetahui dan tidak masuk di dalamnya, berarti belum ada di dalam rumah. Nikodemus dan yang lainnya mengerti bahwa itu dari Allah dan diutus oleh Allah. Karena tidak bisa orang mengerjakan tanda-tanda itu kalau Allah tidak menyertai. Kata menyertai ini, saudara, dikatakan di dalam bahasa aslinya itu dengan. Ya, kalau menyertai itu dikatakan dengan. Berarti jika Allah tidak dengan, ya. Inilah kesalahan perspektif dari seorang yang pemimpin Yahudi ini dan beberapa orang yang lainnya. Salah mengenali tanda, salah mengenali mujizat, salah mengartikan dari mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Terjadi kebingungan, tidak jelas. Dia hanya tahu sebagian. Nah, hari ini kita belajar ya, apa yang sebenarnya dikatakan oleh Yesus dengan memberikan pelajaran. Dia menyebut guru, maka Yesus mengajari. Bukan saja karena dia sebut guru, tapi memang dia adalah seorang pengajar. Maka dia memberikan pengajaran. Dia sebut Rabi, engkau adalah guru yang datang dari Allah. Engkau diutus dari Allah. Makanya hari ini pun kita mendapat pengajaran daripada Yesus melalui pengajarannya kepada Nikodemus. Nikodemus berkata bahwa dikatakan bahwa engkau dari Allah. Kalau tidak dari Allah, tidak mungkin orang-orang itu mengadakan tanda-tanda yang seperti engkau perbuat. Jawab Yesus kepadanya, sebenar-benarnya. Kalau di dalam kitab bahasa Indonesia, terjemahan LA ini tidak ada kata sebenar-benarnya ini. Kata sesungguhnya. Kata bahasa aslinya itu ada amin. Amin. Ya. Sesungguhnya aku berkata padamu bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali ini, bahasa aslinya mengatakan genete anoten, yaitu dilahirkan dari atas. Ini judulnya adalah born from above. Jadi asal katanya itu dilahirkan kembali ini bahasa aslinya adalah dilahirkan dari atas.
perspektif tentang reinkarnasi yang dipercayai bahwa dilahirkan kembali kalau saudara berbuat baik dan sungguh banyak kebaikan-kebaikan, saudara dilahirkan sebagai orang yang lebih mulia, orang yang lebih hebat katanya. Kalau tidak, saudara jadi orang-orang yang biasa. Kalau saudara penuh kejahatan, banyak melakukan kejahatan, saudara bisa dijadikan lagi muncul sebagai binatang. Ini bukan seperti itu. Kekristenan tidak mengenal dan tidak memahami reinkarnasi. Dilahirkan kembali ini kita akan lihat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dilahirkan dari atas atau dilahirkan kembali ini, dilahirkan dari atas itu lahir dari air dan roh. Yesus sendiri menjawab, aku berkata kepadamu. Kata ini juga dikatakan pertamanya amin, amin, sungguhnya, sesungguhnya, dikatakan gitu. Bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya, kalau di bahasa Indonesia ini tidak terlalu ada penekanan ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Seperti datar. Tetapi di dalam bahasa aslinya dikatakan Yesus berkata kepadanya, amin, amin. Ya, sesungguhnya, sebenar-benarnya, jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dilahirkan dari atas itu, Yesus memberikan bahwa seorang ini harus dilahirkan dari air dan roh. Ini satu kesatuan ya, air dan roh. Yang dimaksud dari atas itu. Kita tahu bahwa Allah itu adalah roh. Dimasukkan kita dilahirkan dari air dan roh itu adalah Allah yang adalah roh ini memberikan satu kelahiran baru, melahirkan kembali. Karena apa saudara? Kelahiran kita sebagai kelahiran yang jasmani ini sudah ada di dalam dosa. Kelahiran kita melalui nenek moyang kita, leluhur kita itu sudah lahir di dalam dosa. Makanya Yesus mengajarkan bahwa setiap orang harus ada satu kelahiran lagi dari atas, yaitu kelahiran daripada roh sendiri. Ya, karena apa? Allah itu adalah roh. Ini yang membuktikan bahwa lahir dari atas itu Yesus sendiri katakan lahir dari air dan roh. Yang kedua, lahir dari Allah. Dijelaskan lagi, maksudnya bukan berarti banyak, tetapi semakin menjelaskan. Lahir dari atas itu apa? Lahir dari air dan roh. Karena Allah itu adalah roh adanya. Ya. Kemudian dikatakan bahwa itu lahir dari Allah. Dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kelahiran kita dari awal ini tentunya tubuh jasmani ini. Tapi ingat, kita juga mempunyai roh. Kehidupan kita juga ada yang jasmani, ada yang rohani. Ya, tentu kita tidak dilahirkan kembali jadi manusia yang utuh. Makanya Nikodemus bingung. Kalau sudah setua ini, dikatakan setua ya, sudah tua ini gimana bisa dilahirkan kembali masuk ke rahim ibunya? Tak ngerti bahwa kehidupan kita ini bukan cuma jasmani saja, yang badani saja, tetapi ada roh yang terus hidup di dalam kekekalan nanti. Kalau kita tidak ada dilahirkan kembali dari Allah, kita tidak ada akan bersama dengan Allah. Oleh sebab itu, kita harus dilahirkan kembali. Dilahirkan mana? Dari atas. Dari apa itu? Dari air dan roh. Dari mana itu? Dari Allah sendiri yang adalah roh. Dikatakan dilahirkan dari roh adalah roh. Kehidupan kita, saudara dan saya harus mengingat bahwa kehidupan jasmani ini tentu ada kehidupan kerohanian, yaitu roh di dalam hidup kita. Itulah yang harus dilahirkan kembali dari atas. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus yang diurapai Allah, lahir dari Allah. Firman Tuhan menegaskan 1 Yohanes 5 ayat 1 bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kita dilahirkan oleh karena kita percaya di dalam Kristus. Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita mengakui keilahian Allah, bahwa roh yang ada di dalam kehidupan kita yang akan sudah mati karena dosa-dosa itu dilahirkan kembali, disucikan kembali menjadi anak-anak Allah. Inilah yang dimaksud
dimaksud dengan lahir dari atas. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini adalah jaminan tentang kita lahir harus dari Allah itu, dari roh Allah itu. Membuat kita apa? Mempunyai atau menjadi benih yang ilahi. Dosa sudah tidak menguasai. Oleh sebab itu kita bisa menyatu dengan Allah nanti di dalam kekekalan. Sama saja saudara percaya. Percaya bukan percaya, ingat saudara, bukan percaya kepada tanda, bukan percaya kepada mujizat itu. Tetapi percaya pada siapa yang mengerjakan mujizat itu. Ya, inilah pengajaran yang diberikan kepada Nikodemus, dan pengajaran ini juga membuat kita juga mengerti. Inilah buktinya di dalam Yohanes 7 ayat 50, ya kan? 7 ayat 50, Yohanes 7. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka. Ini pembelaan Nikodemus pada sidang-sidang orang-orang yang menentang tentang Yesus, menolak tentang Yesus. Nikodemus akhirnya mengerti bahwa dia adalah Mesias. Dan kemudian sampai dengan akhir kehidupan Yesus di dunia ini secara manusia, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gahru kira-kira 50 kati beratnya. Ini setelah Yesus mati dan dikuburkan. Siapa yang menguburkan saudara? Termasuk Nikodemus. Siapa Nikodemus ini? Orang yang sudah membela dan sudah mengenal, dan orang yang sudah mempunyai iman. Yang tadinya dia salah mengerti tentang tanda-tanda yang dikerjakan Yesus. Yang tadinya dia salah mengerti bahwa Yesus adalah hanya utusan Allah saja. Yang tadinya dia salah persepsinya tentang tanda-tanda dan mujizat itu. Tetapi karena dia diajarin, dikasih pengajaran oleh Yesus sendiri, akhirnya dia menjadi percaya, mengetahui bahwa dia jika menyatakan imannya kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata, mendapatkan bahwa harus menyatakan imannya kepada, dan akhirnya dia sampai pada akhir perjalanan Yesus di dunia itu, dia menguburkannya. Kalau orang itu tidak percaya, tentu tidak akan membela iman. Kalau Nikodemus tidak percaya, dia tidak akan mengerjakan apa yang menjadi firman-firman yang telah dahulu dia ketahui dan dia kerjakan, dan sekarang dia mengakui dan dia tahu siapakah Yesus yang sejatinya. Inilah pengajaran kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama. Apakah hari ini mungkin kita ada salah mengerti tentang tanda-tanda yang dari Tuhan? Mungkin kita ada mengalami sakit penyakit. Oh, ini tandanya juga. Bisa saja kita salah mengerti dan tidak percaya lagi kepada Allah. Dalam kondisi COVID ini banyak orang juga mengatakan, kalau benar ada Allah, kenapa ini masih terus terjadi? Kok belum selesai? Vaksin sudah ada pun masih bertambah banyak, dan bukan cuma ribuan, puluhan ribu. Tentu kalau orang sakit ada tanda-tandanya, bukan? Mulai batuk-batuk, mulai juga ada panas demam. Tapi saudara ingat, saudara tidak harus percaya dengan tanda-tanda itu, tetapi mempercayai siapa yang membuat tanda itu. Jika kehidupan kita hari ini mengenai sesuatu yang kita belum tahu, seperti Nikodemus tadi, salah mengerti pun, ingat, Yesus menuntun kehidupan kita. Yang salah pun akan Allah arahkan. Yesus akan arahkan kehidupan kita. Oh Tuhan, saat ini aku belum mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Apa maksudmu Tuhan? Apa yang ingin kau kehendaki bagi kami kerjakan Tuhan? Jadilah seperti Nikodemus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mungkin hari ini kita, Tuhan, bagaimana ini mungkin terjadi? Yesus dengan penuh kasih menyatakan kepada Nikodemus, seseorang harus lahir dari air dan roh. Allah itu roh. Nikodemus, bahwa orang ini harus dilahirkan
mempunyai benih yang ilahi dan dia akan tinggal bersama dengan Allah. Inilah untuk pengajaran kita yang kita bisa terima hari ini. Apapun kondisi saudara dan saya saat ini, percayalah bahwa itu bukan tanda-tanda kita untuk semakin mengerti apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam. Kalau kondisi perekonomian kita pun melemah, mungkin saudara ada yang sudah di PHK, tidak punya pekerjaan, ingat semuanya ini Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Mungkin kita tidak bisa mengerti hari ini, mungkin kita tidak salah mengerti, dan mungkin juga kita sudah menyalahkan Allah. Tapi kita belajar di kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan Yesus yang penuh dengan kasih itu terus akan mengajari saudara dan saya, akan membimbing saudara dan saya sampai menuju kekekalannya. Nah, kita tahu bahwa dilahirkan dari Allah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Karena apa? Dunia ini penuh dengan dosa dan keburukan moral. Tapi dia akan mengalahkan. Inilah menjadi iman kita. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Allah sendiri melindungi kita. Dalam perjuangan kita hari ini, pergumulan kita hari ini, ingatlah, kalau kita belum clear tentang tanda itu, tentang mujizat itu, tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, tak percaya saja dan terus melihat kepada Tuhan. Yesus yang dengan penuh kasih akan terus membimbing kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Inilah pengajaran yang Tuhan Yesus kerjakan. Sekalipun kita salah mengerti, Tuhan akan membuat kita terus sampai mengerti dan mengenal siapakah Yesus sesungguhnya. Hari ini pun saudara-saudara, hari ini yang belum mengenal Yesus, kenalah, mengertilah bahwa Dia adalah Allah dan Juru Selamat satu-satunya yang sanggup menebus dosa umat manusia. Tidak ada seorang utusan, tidak ada seorang nabi pun yang sanggup menghapuskan dosa, mengampuni dosa. Hanya Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapak pagi hari ini Tuhan. Pengajaran-Mu ya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kehidupan jasmani kami ini ya Tuhan akan hancur, akan binasa di dalam kekekalan nanti ya Tuhan. Tetapi ada yang di dalam kehidupan kami ini ada satu kehidupan yang kekal, yaitu roh kami Tuhan. Bahwa kehidupan setiap manusia ini pada dasarnya ada yang jasmani dan ada yang rohani Tuhan Yesus. Yang jasmani ini akan hancur ya Tuhan dan kembali kepada tebu. Tetapi roh kami ini adalah kembali kepada-Mu Tuhan. Tetapi bagaimana roh kami ini bisa hidup di dalam kekekalan bersama dengan Engkau Tuhan? Yesus mengajarkan kepada Nikodemus bahwa setiap orang akan dilahirkan oleh roh Allah ini. Dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami mau tinggal bersama dengan Engkau. Ajari kami ya Tuhan, supaya tidak salah mengerti seperti Nikodemus pada awal-awalnya. Ajari kami Tuhan Yesus, dalam memandang kehidupan kami saat ini Tuhan, keadaan kami saat ini Tuhan Yesus, bahwa kami mengerti bahwa ini mengindikasikan kami terus mengenal Engkau. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa Engkau pribadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kehidupan kami dari neraka yang kekal menuju kepada kediaman kerajaan surga yang kekal. Yaitu kami harus dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari roh adalah hidup di dalam Kristus, percaya Yesus adalah Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami hari ini Tuhan. Kalaupun kami salah mengerti, kalaupun kami tidak jelas tanda-tanda yang Engkau berikan Tuhan, tapi kami mau dengan rendah hati ya Tuhan Yesus mengakui bahwa Engkau satu-satunya guru yang mengajar kami, sehingga kami boleh mengerti. Engkau mengubahkan kehidupan seorang pemimpin daripada pemimpin Yahudi ini Tuhan, yang tadinya tidak mengerti, Engkau buat mengerti. Yang tadinya dia tidak beriman kepada Engkau ya Tuhan, dia beriman kepadamu. Dan sampai dia Tuhan Yesus mempercayai bahwa Engkau adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan hari ini pun Tuhan, bawa kami terus mendekat kepadamu, bawa kami terus mengerti dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami boleh terus beriman dengan dasar yang teguh, yaitu mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan.
Dan berdoa yang sudah hadir di tempat ini, Kau berkati Tuhan Yesus, Kau mengasihi Tuhan, terus bukakan pengertiannya, mengajari Engkau ya Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berikan juga ya Tuhan Yesus yang ada di rumah ataupun di mana saja mereka boleh menyaksikan live streaming ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang berkuasa. Dan mereka juga boleh melihat dan mengerti dan mengenal, akhirnya menjadi tahu bahwa tanda-tanda dan mujizat-mujizat-Mu itu mengindikasikan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melahirkan kembali melalui dari atas, sanggup memberikan hidup yang kekal itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu, kasih setia daripada Allah Bapa dan kasih kepada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.